Pamali, ya, kata itu yang diucapkan Mang Roy saat ibu mau menginapkan jenazah bapak. Karena hujan deras mengguyur kampungku malam itu. Bapak meninggal tidak wajar, tanpa sakit, tidak ada kecelakaan. Dia tidur di atas kasurnya dan tidak pernah bangun kembali. Dokter bilang, bisa jadi kematian bapak karena serangan jantung. Entahlah, yang jelas aku sedih waktu itu. Tapi yang membuatku lebih sedih lagi adalah tidak ada seorang pun yang sudi melayat ke rumahku. Hanya Mang Roy. Dia kakak dari bapakku yang ikut berkabung di rumah. Waktu bapak meninggal, umurku baru 15 tahun. Sedangkan adik laki-lakiku baru berumur 7 tahun. Ibu sangat terpukul dengan kematian bapak. Tulang punggung keluarga kami hilang. Dan anak-anaknya masih butuh sosok seorang bapak. Waktu itu, Mang Roy memandikan jenazah bapak di halaman belakang rumah. Anehnya, warga kampung hanya lalu lalang sambil melempar pandan penuh kebencian ke arah jenazah bapak. Kain batik dibentangkan sebagai sekap untuk pemandian. Tubuh bapak yang kurus dibaringkan di atas 3 buah batang pisang. Aku menyaksikan dengan wajah penuh kesedihan. Perlahan, Mang Roy mengguyurkan air ke tubuh bapak, menggosok dengan sabun batangan. Diusapnya bagian vital. Sungguh, aku terharu melihat Mang Roy yang begitu telaten merawat jenazah bapakku. Selesai dimandikan, ia juga mengkafani. Sesekali, aku membantunya mengikatkan tali. Ibu dan adikku tersirak melihat jenazah bapak. Saat sudah dikafani, jenazah bapak dibawa ke ruang tamu yang lebih luas dan dibaringkan di atas kasur. Mang Roy menoleh ke arah pintu. Mungkin saja dia berharap ada yang datang untuk melayat. Namun, sampai matahari sempurna jatuh, tidak ada satupun di kampung ini yang mau melayat ke rumahku. Ada yang bisa ngaji di sini? Sambil tersirak, ibu menjawab, tidak ada, Bang. Keluargaku memang jauh dari pendidikan agama. Tidak seorang pun yang bisa mengaji. Alvin, bantu Mamang berdoa buat bapak kamu ya, pinta Mang Roy. Aku pun mengangguk. Ya Allah, ampunilah dosa yang telah bapak lakukan di dunia. Mang, kok pakai bahasa Indonesia? Tanyaku heran. Kau memangnya tahu Tuhan berbahasa apa? Timbal Mang Roy. Sudah, ikuti saja kata Mamang Mufin. Ibu mengusap pundakku. Aku pun mengangguk. Ya Allah, ampunilah dosa yang telah Bapak Abu lakukan di dunia. Tempatkanlah dia di surgamu. Amin. Amin, sahutku dan ibuku. Tidak ada sholat jenazah untuk Bapak. Ia hanya didoakan menggunakan bahasa Indonesia. Sungguh sangat miris. Sebuah keranda yang dipinjam Mang Roy dari musala kampung sudah disiapkan. Dia akan pergi meminta tolong orang yang mau berbaik hati menggotong jenazah bapakku. Sementara untuk liang kubur, Mang Roy sudah menggalinya sendirian tadi siang. Kebetulan kuburan di kampungku lumayan jauh. Harus melewati perkebunan, persawahan, hutan, dan menyeberangi sungai. Aku tidak tahu kenapa warga kampung tidak mau membuat pemakaman umum yang lebih dekat. Terkadang bagiku mereka itu aneh. Mang, ini sudah malam. Apa sebaiknya
Jenazah bapak kita kubur besok saja, kata ibu. Kedua matanya yang sembab. Pamalit ya, jenazah itu harus dikubur secepatnya. Jangan diinapkan. Tiba-tiba saja terdengar suara petir menggelegar. Hujan pun turun dengan deras. Dari tadi, cuaca memang sudah mendung. Ini sudah malam dan hujan pula. Besok sajalah Mang kuburnya. Mang Roy terlihat bingung. Kita tunggu hujannya reda. Kalau sudah reda, kita lekas kubur jenazahnya. Sayangnya, hujan tidak kunjung reda sampai larut malam. Pintu rumah dibiarkan terbuka. Keranda tergeletak di beranda. Mang Roy tertidur di samping jenazah. Begitupun ibu dan adikku. Mereka tampak kelelahan, sedangkan aku masih terjaga melihat jenazah bapak yang sudah rapi dipocongi. Kedua hidungnya dicocoki kapas, wajahnya sangat pucat dan terlihat kering. Semakin lama, kantuk menggelayuti mataku, hingga akhirnya aku tertidur pulas. Tengah malam, aku terbangun karena digigit nyamuk dan melihat ada yang berbeda dari jenazah bapak. Dengkulnya menekuk. Perlahan aku tekan sekuat tenaga agar lurus lagi. Ku kecup kening bapak. Hanya kenangan yang aku habiskan bersamanya. Kemudian aku tidur kembali. Entah pada jam berapa, lagi-lagi aku terbangun. Kali ini aku sangat terkejut melihat jenazah bapak menghilang. Segera aku menoleh ke sekeliling. Tepat di mulut pintu, kulihat bapak yang masih mengenakan kain kafan berdiri sambil menghadap ke rumah. Kepalanya terlihat mendongak ke atas. Bapak hidup lagi? Tanyaku sambil tersenyum ragu. Perlahan aku mendekat. Kulihat di luar kabut sedang pekat-pekatnya menyelimuti kampung ini. Sedangkan hujan sudah reda. Pak, tanyaku sambil terus melangkah. Aku menyentuh kafannya. Bapak tetap mematung. Tubuhnya kaku dan keras sekali. Dapat kurasakan seperti menyentuh batang pohon. Alvin senang bapak hidup lagi. Kupeluk tubuh bapak yang keras itu. Hampura abadi, kata bapak lirih. Suaranya seperti hendak menangis. Aku mengerti ucapan bapak yang menggunakan bahasa Sunda itu. Artinya, maafkan aku. Tapi, minta maaf untuk apa? Alvin, Mang Roy bangun dan meneriakiku. Disusul ibu yang masih dalam keadaan kantuk juga berteriak panik. Seketika tubuh bapak lunglai dan terjatuh ke lantai. Matanya melotot, mulutnya menganga. Segera Mang Roy membuka ikatan kain kafan di bagian kepalanya bapak. Mang Roy memeriksa denyut nadi di bagian leher bapak. Ia menggelengkan kepala. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jenazah bapak dibaringkan kembali di atas kasur kapuk. Daun pintu ditutup rapat. Begitupun tirai jendela. Di luar kabut sangat pekat. Lolongan anjing terdengar sayu. Aku melirik jam dinding. Pukul 3 pagi. Benar-benar aneh. Bapak tiba-tiba hidup kemudian mati kembali. Mang Roy mengikatkan lagi tali kain kafan di bagian kepalanya bapak. Tangis ibu pecah lagi. Terlihat sangat nelangsa. Esoknya, aku menemani Mang Roy untuk mencari orang yang mau berbaik hati menggotong jenazah bapak. Kami memohon dari pintu ke pintu, tapi tidak ada yang mau menolong. Mereka semua judes, menatap kami dengan penuh kebencian.
Karena tidak ada yang mau menolong, kami pergi ke jalan raya, berharap ada orang asing yang mau menolong. Jalan raya di kampungku sepi. Jarang sekali ada kendaraan lewat. Sesekali lewat, pasti truk-truk besar, pengangkut pasir. Jangan bayangkan jalan raya di kampungku mulus. Lubang ada di mana-mana. Banyak kerikil kecil yang kadang terpental kalau diinjak ban mobil truk. Ya, truk-truk itulah yang menjadi penyebab rusaknya jalan raya di kampungku. Aku melihat raut wajah Mang Roy yang mulai cemas. Sesekali ia melirik arloji jadulnya. Ia menyibabkan rambut gondrongnya yang diselipkan ke sela telinga. Kemeja putih garis-garis yang ia kenakan warnanya sudah kekuning-kuningan karena sudah usang. Kancing bagian dadanya dibiarkan terbuka, memperlihatkan bagian dada yang kekar. Aku beruntung sekali masih punya sosok mamang yang sangat baik. Kalau tidak ada dia, entah bagaimana keluargaku mengurus jenazah bapak. Kami berhambur ke tengah jalan. Terdengar suara gemeletuk batu kerikil tertindas oleh ban motor. Maaf mas, kami minta tolong. Kedua telapak tangan Mang Roy dirapatkan. Ia memohon. Kenapa kau ini pak? Menghalangi jalanku saja. Dilihat dari wajahnya, jelas keempat orang ini bukan warga kampung kami. Bahkan bukan juga orang Jawa. Mereka adalah orang Timur. Mas, kami mohon, adik saya yang meninggal dan tidak ada yang mau bantu untuk menggotong jenazahnya. Tolong bantu kami menggotongnya. Dan kau pikir kami mau membantumu? Enak saja. Kamu ini sedang sibuk. Saya akan bayar mas. Berapa emangnya? 200.000 per orang, jawab Mang Roy. Wajahnya cemas, takut ditolak. Keempat lelaki saling tatap. Ku dengar gumam mereka. Lumayan juga, 200.000. Oke, di mana jenazahnya? Mang Roy senang. Ia menyarankan keempat lelaki asing untuk memarkirkan motornya di rumahku agar aman. Setibanya di rumah, mereka membantu memasukkan jenazah bapak ke dalam keranda. Aku mau ikut mengantarkan ke kuburan bu, pintaku. Ibu melirik Mang Roy. Iya nak. Alvin biarkan ikut, tapi adikmu di rumah saja. Lagi pula perjalanannya jauh. Dia tidak akan kuat jalan. Setelah maghrib kita pasti sudah pulang lagi, ujar Mang Roy. Ibuku mengiyakan. Sebuah kain hijau diselimutkan pada keranda bapak. Seberapa jauhkah makamnya? Tanya Bertus. Lumayan jauh, jawab Mang Roy yang singkat. Kalau terlalu jauh, kami minta uang tambahan. Beres, jawab Mang Roy sambil sibuk membetulkan posisi kain penutup keranda. Sore itu, berangkatlah kami mengantar jenazah bapak ke kuburan, sedangkan adikku ditinggalkan sendirian di rumah. Dari jendela kaca yang besar, kulihat dia memandangi kepergian kami. Tatapannya sedih, tapi aku tahu dia anak yang baik dan penurut. Sesaat sebelum memalingkan pandangku, terlihat siluet bayangan hitam. Seorang lelaki berdiri di belakang adikku. Ku kejapkan mata, dan seketika bayangan itu hilang. Mungkin aku salah lihat. Bicara tentang bapakku, dulu dia adalah seorang penjual mainan anak-anak di Pasar Selasa, sebuah pasar dekat SMP Warga Jaya. Dia seorang bapak yang baik, pekerja keras, dan selalu berusaha menyenangkan anak-anaknya. Keluargaku terbilang miskin waktu itu.
mau ganti sepatu saja harus nunggu berbulan-bulan sampai bapak punya uang lebih untuk membelinya. Ibu harus membantu bapak mencari nafkah dengan berjualan gorengan di sekolah. Hingga suatu sore, seorang tamu benar-benar mengubah kehidupan keluarga kami. Entah dari mana datangnya, tamu misterius itu. Dia mengetuk pintu rumahku. Kebetulan, aku membukakan pintu. Seorang wanita berdiri di hadapanku. Ia tampak asing. Nampaknya bukan seorang warga kampung sini. Juga bukan dari kerabat bapakku atau ibuku. Seingatku, wanita itu berumur kisaran 25 tahun. Masih sangat muda. Dia mengenakan gaun warna biru, memakai sepatu kulit berwarna hitam dan kaos kaki sebetis. Kupersilakan ia masuk. "Pak, ada tamu nih." Bapak keluar dari dalam kamar. Tangannya masih menggenggam mainan anak-anak yang sedang ia betulkan. Aku sangat yakin kalau ia bahkan tidak mengenali wanita yang sedang duduk di sofa buntut itu. Ragu-ragu bapak duduk di depan wanita asing. "Maaf, mbak ini siapa ya? Ada perlu apa ya?" tanya bapak sambil tersenyum ramah. Tanpa disuruh, ibu muncul membawakan segelas air putih dan sekaleng rengginang untuk disuguhkan di atas meja. "Diminum, mbak," kata ibu dengan ramah. Ia kembali ke dapur. "Semalam kau bermimpi kan?" tanya wanita itu pada bapak. Wajah bapak terlihat sedang mengingat-ingat sesuatu. "Astaga, kamu yang dimimpi semalam ngasih garam ke saya ya?" Wanita itu mengangguk seraya tersenyum. "Abu, ini garamnya. Kau campurkan dengan air dan minum. Sudah saatnya kau tahu kalau kau punya ilmu turunan dari bapakmu." Disodorkan garam yang dibungkus dengan kertas putih polos. Dari bentuk bungkusnya, bisa jadi hanya ada 2-3 sendok garam di dalamnya. Ilmu apa? Penyembuhan. Bapak bengong. Bagaimana mungkin seorang tukang mainan anak-anak sepertinya punya ilmu turunan dari kakek? Kata bapak, kakek meninggal saat umur bapak masih 1 tahun. Jadi tidak ada banyak hal yang bapak tahu tentang kakekku. "Bu," karena bingung, bapak menoleh ke arah dapur untuk memanggil ibuku. Begitu diriku, yang saat itu berdiri di mulut pintu kamar, menoleh ke arah dapur saat ibu muncul. Entah kenapa wanita misterius itu hilang. Kami sekeluarga terkejut bukan main. "Pak, kemana tamunya, Pak?" "Tadi masih duduk di sini, Bu." Wajah bapak mulai panik. "Wah, jangan-jangan setan." Ibu bergidik ngeri. "Mungkin saja, Pak." Bapak percaya pada perkataan wanita misterius yang mengaku hadir dalam mimpi bapak. Sempat kuintip di dapur. Malam-malam bapak mengaduk garam yang diberikan wanita misterius itu. Tuh bapak bergidik, mungkin saking asinnya. Keesokan paginya, saat bapak bersiap untuk dagang mainan, tiba-tiba seorang lelaki berbadan kurus, wajah pucat, dan terlihat sangat lemas datang bertemu. Ia dipapah temannya yang bertubuh gemuk. Mereka berdua mengenakan masker. Pak, aku mohon tolong teman saya. Pak, dia sakit." "Lah, saya bukan dokter, Mas. Ini tahu dari mana kalau saya bisa ngobatin orang?" "Dari wanita yang datang ke rumah saya, Pak. Katanya bapak orang sakti yang bisa ngobatin penyakit apa saja." "Wah, bohong itu. Saya hanya pedagang mainan." Namun lelaki gemuk
meraih lengan bapak. "Pak, tolonglah teman saya. Dia terkena HIV. Untuk kali ini saja. Demi kemanusiaan. Tolong teman saya, Pak." Temannya yang dipapah diam saja. Terlihat lemas dan tidak mampu berbicara. "Waduh, HIV? Kan belum ada obatnya, Mas. Kumohon, coba saja dulu, Pak." "Baik, tapi di belakang rumah saja. Saya takut penyakitnya menular ke keluarga saya." "Baik, Pak, atur saja." Aku berdiri di depan rumah, melihat bapak yang tampaknya ragu dengan keputusannya. Aku penasaran, apa yang akan bapak lakukan pada lelaki yang sedang sakit. Kulihat, dia di belakang rumah. Bapak membawa segelas air, tanpa membaca mantra apapun. Atau mungkin, dia membacanya dalam hati. Disemburkanlah air itu ke wajah orang yang mengidap HIV. Saktinya bapakku. Seminggu kemudian, orang itu datang ke rumah dan berterima kasih karena sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Jalan di kampungku rusak. Bebatuan berserakan di mana-mana. Keempat orang tergopoh-gopoh memikul jenazah bapak. Warga kampung hanya menonton sesekali, melontarkan sumpah serapah pada bapakku. Sungguh, kalau saja waktu itu aku sudah dewasa, ingin sekali rasanya menimbuki mereka dengan batu. Saat itu, aku, ibu, dan Mang Roy malah tertunduk malu. "Bakar saja jenazah Abu. Gak layak dikubur. Iya, cuy. Dasar sampah masyarakat. Najis. Sial. Warungku dilewati jenazah Abu. Sekalian saja kau juga mati, Tia." Kami dihujani cacian warga, tapi tidak sepatah kata pun kami membalas mereka. Sesampainya di ujung kampung, Mang Roy menyuruh para pemikul untuk beristirahat dulu di bawah pohon kelapa, karena barusan kami melintasi tanjakan yang sangat tinggi. Orang menyebut kawasan ini dengan sebutan Tungtung Lembur. Di sana terhampar persawaan yang menghijau. Banyak pohon-pohon kelapa yang menuduhi kami. Burung bangau berterbangan di langit. Kulihat ada beberapa ekor di tengah sawah yang sedang mencari makan. Nafas Mang Roy terengah-engah. Kelelahan menanjak. Ia menyebabkan sedikit kain penutup jenazah. Memeriksa kalau keadaan jenazah bapak baik-baik saja. Setelah istirahat beberapa menit, rombongan kami pun melanjutkan perjalanan. Pemakaman masih jauh. Mang Roy takut kemalaman. "Ini masih jauh kan?" tanya Bertus sambil meringis karena menahan beban. "Sebentar lagi sampai kok." Aku tahu Mang Roy berbohong, padahal perjalanan masih sangat jauh. Kami masuk perkebunan sawit. Kulihat beberapa ekor anjing lari ketakutan melihat kedatangan kami. Beberapa orang sedang memanen buah sawit sempat berpapasan dengan kami. Mereka masih warga kampungku. Tidak ramah, malah menampakkan ekspresi kebencian. Langit semakin mendung. Awan hitam bergumpal di langit. Mang Roy meminta tukang pikul untuk mempercepat langkahnya. Aku sampai harus berlari kecil untuk menyeberangi langkah mereka. Sesekali aku menoleh ke belakang, sebab entah kenapa aku merasa ada orang yang mengikuti kami. Dan benar saja, dari balik pohon sawit ada sosok anak laki-laki berkepala botak, telanjang badan, hanya mengenakan celana dalam berwarna putih seperti kain kafan. Tubuhnya pucat, matanya hitam. Ya, mungkin saja dia adalah tuyul. Ia tersenyum padaku dengan malu-malu. "Bu, ada yang ngikutin kita." "Mana ada sih, Nak?"
Itu di balik pohon. Mana, Vin? Nggak ada siapa-siapa kok. Ayo, jalan lagi. Aku kembali melanjutkan perjalanan. Rombongan kami belum keluar dari perkebunan sawit, tapi gerimis mulai berjatuhan. Semakin lama, malah semakin deras. Mang Roy melihat sebuah saung, mungkin tempat berteduh para petani sawit. Ia menyuruh kami untuk berteduh dulu. Keranda Bapak diletakkan di atas tanah. Atap saung yang terbuat dari ijuk melindungi keranda Bapak dari air hujan, tapi masih terkena cipratan air. Mang Roy mencari sesuatu di saung yang bisa melindungi keranda. Untung saja ia menemukan sebuah terpal. Ditutupnya keranda menggunakan terpal itu. Kemudian ia menyalakan sebatang rokok, melempar pandangan ke perkebunan sawit yang basah. Hari semakin sore. Kabar kalau Bapak mampu menyembuhkan orang sakit tersebar kemana-mana. Rumahku semakin hari semakin ramai oleh tamu yang mau berobat ke Bapak. Profesi Bapak berubah dari tukang mainan menjadi seorang tabib yang mengobati segala macam penyakit. Bapak tidak pernah mematok tarif untuk jasa pengobatannya. Orang-orang boleh memberi imbalan semampu mereka. Ada juga yang membayar bukan dengan uang, melainkan dengan hasil bumi. Gabah di rumahku penuh. Buah-buahan tidak termakan saking banyaknya. Ibuku gemukan karena dapat asupan gizi yang baik. Kalau biasanya keluarga kami makan daging ayam sebulan sekali, semenjak Bapak banyak uang, kami makan apapun yang kami mau. Bapak juga memperluas beranda rumah agar orang-orang bisa mengantri dengan nyaman. Setiap hari, setidaknya 100 orang lebih datang ke rumah untuk berobat. Semua orang yang diobati Bapak pasti sembuh. Kebanyakan dari mereka terserang ilmu santet, pelet, dan ketempelan jin jahat. Hanya dengan satu semburan air saja, semua penyakit sembuh total. Semua berjalan dengan baik. Sampai pada suatu hari, ada seseorang warga kampung bernama Pak Darsoni yang berobat ke Bapak. Katanya, sudah 2 hari dia demam dan tidak sembuh-sembuh, sekalipun minum obat. Pak Abu, aku heran sama penyakit ini. Jangan-jangan aku terkena santet. Pak Darsoni duduk di tepi ranjang pasien. Sehabis pulang sekolah, aku rajin membantu Bapak, menjadi asistennya, membantu mengambilkan air kalau habis, dan memanggil pasien satu persatu. Iya, memang benar dugaanmu. Kau terkena santet. Tapi jangan khawatir. Setelah ini, kau pasti sembuh. Seperti biasa, Bapak menyemburkan air ke wajah Pak Darsoni. Seketika, rambutnya yang sudah berubah menjadi klimis terkena semburan air. Aneh, bukannya sembuh, besoknya dia malah tewas. Kampung mulai geger dengan kematian Pak Darsoni. Bu Karsi, istri Pak Darsoni, mendatangi rumahku. Saat itu, pasien sedang ramai. "Heh, dukun sialan, kau bunuh suamiku, hah?" Dia menggobrak meja. Kulihat sebuah parang yang tajam di tangan kirinya. "Ada apa ini?" Bapak panik. Ia kaget karena dituduh pembunuh. "Suamiku mati setelah berobat sama kau." Tanpa basa-basi lagi, ia bacok punggung Bapak dengan parang itu. Sontak, aku berteriak ketakutan. Darah membasuhi punggung Bapak. Ia ambruk ke lantai sambil meringis kesakitan. Semua orang yang sedang berobat panik, lalu berhamburan ke luar rumah. 3 orang lelaki yang tidak lain adalah pasien Bapak. Menahan tubuh Bu Karsi, ia mengamuk sambil menyabetkan parang di tangannya ke seberang arah. Beberapa lelaki terkena sayatan parang tersebut, hingga akhirnya mereka dapat menghentikan amukan Bu Karsi. Hari itu,
semua pasien bubar. Kulihat wajah mereka cemas dan mulai tidak percaya pada pengobatan bapakku. Kulihat Bu Karsi terkapar pingsan. Ia digotong ke rumah tamu, sementara bapak dilarikan ke puskesmas. Ibuku nangis sejadi-jadinya melihat bapak yang bersimbah darah. Tragedi itu terjadi sangat cepat. Aku masih beruntung tidak menjadi sasaran pembacokan Ibu Karsi. Malamnya, aku disuruh menjaga adikku di rumah, sementara ibu menemani bapak di ruang rawat inap. Secara tidak sengaja, kulihat seseorang mengendap-endap di belakang rumahku. Di tengahnya, ada sebuah piringan kecil yang mengepulkan asap. Mungkin saja asap kemenyan. Aku tidak dapat melihat dengan jelas wajah lelaki itu. "Hei mas, lagi ngapain di situ?" Ku beranikan diri untuk menegurnya. Dia menoleh ke arahku dan pergi begitu saja. Kulihat sekilas wajahnya. Wajah tua. Dia memakai belangkon, warnanya samar. Siapakah lelaki itu? Dan apa yang dia lakukan di belakang rumahku?